It's not gonna hold till tomorrow. So what do? We leave tonight. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-11 dari serial film Prison Break season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke intronya. Scene awal diperlihatkan di mana Michael dengan yang lain sedang kumpul dan merencanakan dalam 24 jam harus bisa menyelesaikan penggalian terowongan itu. Di mana T-Bag sempat mengatakan itu mustahil dan belum lagi mempertimbangkan hal-hal lainnya. Beralih ke Lincoln dan Sophia. Terlihat Sophia masih berharap akan James yang di sana. Di mana setelahnya Lincoln pun mengunjungi Michael. Di kunjungannya, Michael menceritakan tentang T-Bag Bellick yang juga ikut dalam pelarian, di mana Lincoln mengatakan yang mereka butuhkan hanyalah James. Michael masih berpikiran mereka bisa merebut LJ tanpa memberikan James, karena Michael ingin mengulik lagi tentang James. Namun di sana Lincoln pun mengatakan tidak usah, karena itu akan beresiko. Berikan saja James dan LJ akan selamat. Kembali ke Michael yang melanjutkan untuk menggali terowongan. Saat mereka saling berganti, Lacero terkena pasir dari atas yang ia kira itu dari Bellick. Namun, Bellick pun mengatakan bahwa bukan dia yang melakukannya. Dimana setelah Michael lihat, ia mulai menyadari sesuatu. Setelah dicek di luar, ternyata benar. Di luar sedang hujan, dimana tanah titik lubang yang mereka buat turun dan tergenang air. Michael mengatakan itu tidak akan bertahan sampai besok. James sempat merespon, lalu apa yang harus dilakukan? Michael pun menjawab, malam ini kita kaburnya. Saat mereka berkumpul, terjadi sedikit cekcok di antara mereka terkait hujan. Bila tak kunjung berhenti, rencana mereka akan sia-sia. Mahon pun di sana menenangkannya dengan mencoba percaya dan mengikuti rencana Michael. Dan mereka pun melanjutkan menggalinya. Di jalan, Michael ditahan si bocah yang sudah mengetahui rencana perlariannya. Di sana si bocah meminta untuk diikutkan, namun Michael pun menolaknya dan pergi. Kali ke Lincoln dan Sucre yang sedang mengatur siasat untuk Gretchen. Di sana juga ada Sophia yang berberes pergi setelah mengetahui titik di mana ia bila ingin menemui Lincoln. Kembali ke penjara, di sana Michael sedang memperhatikan sesuatu. Setelah ditanya James, ia bilang ia ingin mengetahui di mana jalur listrik yang menghubungkan lampu-lampu penjara. Lalu Michael pun mengatakan bahwa sumber listrik penjara disuplai dari luar, dan setiap penjara pasti memiliki generator. Di situ Michael memiliki sebuah rencana. Ia kemudian menelpon Lincoln dan mengatakan mereka akan kabur malam ini. Dan untuk permulaan, ia membutuhkan bantuannya Sucre di sana. Di sisi Sucre, ia didatangi Gretchen, dan di sana Gretchen menyinggung tentang bom yang ia tinggalkan di mobil Gretchen kemarin. Dan Gretchen pun menegaskan kembali jika Sucre tidak bisa kooperatif, ia akan membereskan Marie Cruz di sana. Kemudian Lincoln pun menelpon Gretchen dan memberitahu bahwa jadwal rencana kabur berubah. Mereka akan melakukan besok malam. Setelah memastikannya, Sucre yang belum tahu pun disuruh pergi. Sucre jadi semakin terlihat tidak bisa dipercaya di sana. Di luar, Sucre pun menghubungi Lincoln dan menceritakan tentang bom yang telah diketahui Gretchen. Di situ Lincoln pun menenangkannya dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu yang diminta Michael. Kembali ke Michael, sedikit perbincangan di antara ia dengan James, di mana ia mengatakan jika bukan karena Sarah dan LJ, ia tak akan lagi berniat melarikan diri dari penjara. Karena baginya aksi kemarin di Fox River adalah salahnya. Karenanya banyak orang jahat yang juga ikut bebas. Dan belum lagi korban-korban yang berjatuhan. Baginya ini adalah sebuah bentuk membalaskan semua perbuatannya. Di sisi terowongan,
T-Bag yang sedang menggali mencoba memprovokasi Lacero bahwa yang mereka lakukan ini adalah tugasnya seorang budak, sedangkan Michael di atas sana sedang merencanakan sesuatu yang mungkin saja adalah sebuah pengkhianatan. Namun Lacero pun tidak terpengaruh dengan perkataannya. Apa yang ia lakukan itu bukan untuk Michael, tapi untuk dirinya sendiri. Dan bukankah mereka masing-masing sedang merencanakan sesuatu? Hingga sesaat ada getaran dari atas, di mana ternyata di luar ada truk pengangkut barang. Sempat hampir akan melindas titik lubang, namun truk itu pun nyungsep karena kan becek. Sehingga barang-barang itu pun diturunkan di sana, dan mereka pun selamat. Di tempat lain, kita diperlihatkan Sofia yang sedang ke ATM dan ia dibekap seseorang. Di sisi Lincoln, ia ditelepon Gretchen dan disuruh untuk mendatanginya. Kita ke Sucre yang sedang bekerja. Ia menelepon Michael dan memintanya untuk apa yang harus ia lakukan. Michael pun menginstruksikan Sucre menuju sebuah generator cadangan di sebuah penjara. Ia meminta Sucre untuk menyebutkan nomor seri genset itu dan nomor center call-nya. Kembali ke Lincoln, ia mendatangi Gretchen, yang mana di sana ada juga Sophia. Gretchen ingin memastikan dan mendiskusikan agenda pelarian Michael malam ini. Beralih ke Michael yang menelpon customer service tempat generator itu dijual. Dengan sedikit kelihayan berbohong, Michael pun menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika listrik di luar mati dan generator itu bisa hidup. Dan Michael pun mendapatkan infonya. Kemudian Lincoln menelponnya, di mana Gretchen ingin bicara dengan James di sana. Gretchen menanyakan apakah James sudah mendapatkan titik koordinatnya. James pun menjawab hampir dan akan memberikannya setelah bebas nanti. Namun di sana Gretchen dengan menyiksa Sophia mengancam James agar memberikan koordinat itu sore nanti. Melihat James yang panik, Michael pun mencoba membuat kesepakatan dengan James untuk mengelabui Gretchen. Namun terlihat James mengacukannya, di mana saat itu juga mereka dilihat oleh T-Bag. Michael pun mendatangi lagi James yang mulai memilih untuk memberikan koordinat yang Gretchen mau. Michael mencoba meyakinkan James untuk mengulurnya dengan memberikan koordinat yang keliru. Setidaknya mereka masih punya waktu untuk Lincoln bisa menyelamatkan Sophia. James pun terlihat mulai tenang di sana, di mana ia juga ingin memastikan pelarian mereka malam ini berjalan. Beralih ke Sucre, dengan aksinya ia mencoba merusak mobil petugas di sana. Namun ketika ia ingin pergi, ada satu petugas di sana yang menahannya. Saat kunjungan James, Michael pun juga menemui kunjungan, di mana mereka di sana dikunjungi oleh Gretchen, Lincoln, dan Sophia. Di sana Gretchen menagih koordinatnya, namun ketika James ingin memberikannya, ia pun merobek sebagiannya, dengan mengatakan sisanya akan Gretchen mendapatkan setelah keluar nanti. Ia juga meminta keselamatannya Sophia dan LJ. Gretchen yang digituin pun mengancam balik, dengan memberikan James stopwatch hitungan mundur. Ketika waktu itu berakhir, ia akan membunuh Sophia saat itu juga. Di sini, James mengikuti perkataannya Michael. Sebagai gantinya, mereka juga harus menolong James. Ketika James kembali masuk, di sana Michael dan Lincoln sempat membahas rencana pelarian malam ini. Lanjut ketika di dalam, Michael mendatangi si bocah. Setelah Michael memberikan gambaran buruk resiko sebagai buronan, bocah itu pun mengatakan, "Terus apa baiknya berada di sini terus?" Mendengar itu pun Michael memintanya untuk memberitahu ayahnya dan menghubungi Lincoln agar tahu di mana tempat ia akan dijemput besok. Itu artinya si bocah itu ikut dalam rencana pelarian dan ia pun senang. Michael pun mendatangi yang lain, di mana Mahon mengabari penggalian mereka sudah selesai. Di satu sisi, Bellick ingin tahu bahasa Spanyolnya jangan tembak. Ia terlihat panik di situ. Michael mengatakan mereka hanya perlu menunggu Lincoln memutuskan listrik dari luar dan beraksi. Untuk mobil patroli pun juga sudah diamani dan waktu jeda hanya 30 detik sebelum generator nyala. Terlihat Sucre yang masih ditahan di sana. Ia ditahan karena petugas di sana mendapati keganjalan identitas yang Sucre gunakan. Terlihat di sebuah terminal, Lincoln membajak sebuah bus penumpang. Di sisi penjara, mereka pun mulai bersiap, di mana saat mereka tahu ada si bocah, Lacero pun sempat menolak. Namun demi memastikannya, Michael pun memberikan Lacero untuk mengambil urutan pertama. Setelahnya T-Bag, Bellick, Michael, James, Mahon, dan yang terakhir si bocah. Kembali ke Lincoln, ia membawa kebut bus penumpang itu, dan kemudian ia dengan sengaja menabrakannya ke salah satu tiang listrik di sana. Dan seketika listrik pun padam saat itu.
Episode kali ini pun diakhiri dengan Michael yang mengatakan bahwa waktu yang mereka punya adalah 30 menit. 30 seconds. Go. Thanks tim sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.